siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Nah, anak-anak, simaklah video berikut ini. Shalom anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apakah buku, Alkitab, dan alat tulis kalian sudah disiapkan? Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran 1. Allah hadir dalam alam semesta. Bahan bacaan Alkitab kita terambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, Mazmur 121 ayat 6, Ibrani 11 ayat 3. Nah, anak-anak, kalian bisa membaca Alkitab ini di rumah ya. Anak-anak, apakah kalian masih ingat cerita tentang penciptaan? Bagaimana Allah menciptakan bumi dan alam semesta yang begitu sempurna? Nah, anak-anak, untuk mengingatkan kembali, simaklah cerita berikut ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum ada bentuk, masih kosong, tidak ada satu makhluk pun di sana. Gelap gulita menutupi samudera raya. Tetapi Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka terang itu jadi. Allah memisahkan terang itu dari gelap. Allah melihat semuanya itu baik. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Jadi anak-anak, hari pertama Allah menciptakan terang. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Nah, anak-anak, hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Kemudian Allah bersabda lagi, "Hendaklah tanah mengeluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan, yaitu jenis tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian dan yang menghasilkan buah-buahan." Maka tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Allah melihat semuanya itu baik. Anak-anak, pada hari ketiga Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam." Dan jadilah demikian. Penerang itu namanya matahari, untuk menyinari bumi, dan untuk menguasai malam namanya bulan dan bintang. Nah, anak-anak, hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang, yaitu matahari,
matahari, bulan, dan bintang. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan semua jenis binatang yang ada di laut, baik itu besar maupun kecil, dan segala jenis burung yang bersayap. Selain itu, Allah menciptakan juga segala jenis binatang. Lalu Allah memberkati semuanya itu, yaitu dengan berkata, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah demikian. Itulah hari kelima. Nah, anak-anak, pada hari kelima Allah menciptakan binatang-binatang yang hidup di air dan di udara, yaitu ikan dan burung-burung. Hari keenam Allah berfirman, baiklah kita membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang, baik yang jinak maupun yang liar, baik yang besar maupun yang kecil. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anak, pada hari keenam Allah menciptakan binatang-binatang yang hidup di daratan dan manusia. Kemudian Tuhan memberkati mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Manusia ditugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung, semua binatang termasuk binatang liar dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Untuk makanan manusia, Allah memberikan segala jenis tumbuhan yang menghasilkan biji dan buah-buahan. Hari ketujuh Allah beristirahat dan memberkati semua ciptaannya supaya dapat hidup bahagia. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah ingat hari penciptaan dari hari pertama hingga hari ketujuh? Kalian bisa menulisnya di buku tulis kalian. Hari pertama Allah menciptakan terang, dan seterusnya. Dari kisah tentang penciptaan alam, kita mengetahui bahwa Allah begitu baik kepada kita. Ia menciptakan semua yang ada di dunia ini untuk manusia. Misalnya, terang. Terang yang diberi nama siang diciptakan supaya manusia bisa bekerja, dan gelap yang diberi nama malam diciptakan supaya manusia bisa beristirahat. Langit untuk membatasi air yang ada di atasnya dan air yang ada di bumi. Langit itu tempat meletakkan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Laut dan daratan. Laut digunakan untuk berlayar, tempat nelayan mencari ikan guna memenuhi kebutuhan hidup. Saat ini, laut juga menjadi tempat wisata taman laut dan tempat berkeriapan semua jenis binatang di laut. Adapun daratan untuk tempat tinggal manusia, tempat bekerja, tempat tumbuhnya tanaman,
dan tempat tinggal hewan. Semua jenis binatang di udara dan di laut berguna untuk manusia, agar manusia bisa mencukupi kebutuhan hidup. Manusia berguna untuk Allah dan sesama manusia. Manusia turut bekerja membantu Allah merawat semua ciptaan Allah dengan baik, berguna untuk sesama manusia dengan cara saling membantu dan saling mencintai satu sama lain. Nah, anak-anak, kita sebagai rekan sekerja Allah, kita harus saling membantu dan saling menolong sesama kita. Kita sudah memakai semua ciptaan Allah untuk kehidupan kita. Kita bisa makan, bisa minum, semua karena Allah yang memberi. Allah minta supaya kita juga menjadi rekan sekerja Allah untuk merawat dan menjaga ciptaan Allah itu. Apakah yang bisa kamu lakukan? Mari bersyukur atas apa yang telah Allah buat untuk hidup kita. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Dan Ibu harap anak-anak tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.